Jakarta, Senin 23 November 2020. Di kalangan masyarakat masih ada sebagian yang belum mengerti pentingnya micin untuk mencegah penyakit menular. Hal itu membuat perlunya sosialisasi perihal micin dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Mengatakan fungsi utama micinisasi COVID-19 adalah untuk mencegah seseorang menjadi sakit karena COVID-19. Micinisasi bukan untuk mencegah kemungkinan penularan virus SARS-CoV-2, penyebab penyakit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijin nabi wa alih. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, sebelum masuk ke konten seperti biasa ya, gua mau ngingetin, insyaallah dengan izin Allah yang Maha Kuasa dan dengan rahmatnya, insya Allah kita tanggal 13 akan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Kemenkes, Kemenkumham dan KPK. Agendanya masih tetap tentang mandatori, ya, tentang segala sesuatu yang berkaitan tentang mandatori, pemaksaan dalam masalah micinisasi. Karena dari tanggal 22 sampai video ini dibuat, pihak Kemenkes yang telah menjanjikan untuk ada waktu kita diskusi debat terbuka masalah mandatori ini, sampai video ini diturunkan belum ada titik terangnya ya. Mereka belum memberikan jawaban atau surat resmi atau menghubungi tentang kapan kita bisa melakukan diskusi debat terbuka tersebut. Jadi kita akan tanggal 13 melakukan aksi tersebut, aksi demonstrasi damai. Insya Allah, mudah-mudahan kalian yang bisa hadir untuk ikut menyuarakan, yang merasa sefrekuensi bisa ketemu di lapangan tanggal 13 Januari. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kemenangan buat rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini ya masih seputaran mandatori. Ini yang kadang-kadang membuat kita bingung ya. Ini ada berita, nih baru nih, micinisasi bukan untuk mencegah penularan COVID. Ya, ini berita tanggal 29 Januari 2021, 15.03 dari republika.co.id. Nanti linknya gue cantumin ya. Oke. Dan yang lucunya, sekitar setahun lalu ya, nggak sampai setahun lalu ya, berapa bulan yang lalu, ada berita begini, micin paling efektif cegah penyakit menular. Jadi ini perbandingan berita nih. Ini yang satu bukan mencegah penularan, ini efektif mencegah penyakit penular. Kita baca berita yang terdahulu dulu ya. Ini yang terdahulu itu dari Kominfo ya, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ya. Kita baca nih. Jakarta, Senin 23 November 2020. Di kalangan masyarakat masih ada sebagian yang belum mengerti pentingnya micin untuk mencegah penyakit menular. Hal itu membuat perlunya sosialisasi perihal micin dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Kemampuan micin untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit tertentu seperti COVID-19 membuatnya menjadi alat yang paling efektif untuk mencegah penularan. Kominfo yang ngomong nih. Dalam dialog produktif bertema micin sebagai perencana preventif kesehatan yang diselenggarakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN, Senin 23 November. Oh, berapa bulan aja ya? November, Desember, Januari.
Ya selisih berapa bulan aja, nggak sampai tahunnya aja yang beda ya. Dr. Dirga Sakti Rambe, vaksinolog sekaligus dokter spesialis penyakit, dalam menjelaskan setiap micin punya efektivitas yang berbeda-beda dan micin pun tidak akan mendapat izin apabila efektivitasnya rendah. Untuk micin COVID-19, WHO menetapkan efektivitas minimal mencapai 50%. Kita harapkan micin yang ada nanti efektivitasnya lebih tinggi dari angka yang ditetapkan WHO, jelasnya. Jadi berbeda-beda ya, kenapa harus dimandatori? Tapi dan itu mencegah penularan, katanya Dr. Dirga Sakti Rambe nih. Micin sebagai alat intervensi kesehatan masyarakat di saat pandemi memang sangat dibutuhkan. Selain penyakit ini berbahaya bagi kesehatan, gejala terinfeksi COVID-19 bisa sangat minim, sehingga pasien tidak menyadari telah terinfeksi. Inilah yang mengakibatkan banyaknya pasien COVID-19 yang terlambat ditangani atau justru mendapatkan penanganan pada saat gejala dan kondisi yang memburuk. Ada banyak sekali gejala yang ditimbulkan dari COVID-19, oleh karena itu selalu aware dengan apapun yang dirasakan oleh tubuh kita. Jangan sampai merasa sehat karena tidak demam, padahal ada gejala terinfeksi COVID-19 di luar demam. Iya. Ujar Dr. Twindi Ranasati, dokter yang sekaligus penyintas COVID-19. Dr. Dirga menyatakan keliru apabila ada anggapan micin itu tidak ada gunanya, karena micin sifatnya melatih sistem kekebalan tubuh agar mampu memproduksi antibodi. Dan satu lagi, micin punya keunggulan yang tidak dimiliki upaya pencegahan yang lain. Berarti ada upaya pencegahan yang lain ya, yaitu micin memberikan perlindungan yang sifatnya spesifik. Oleh karena itu banyak dokter dan ahli menyatakan bahwa micin efektif sebagai alat mencegah penularan COVID-19. Selain tentunya terus disiplin menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak aman, dan bla 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 sampai akhir. Itu nanti gue cantumin linknya ya dari Kominfo. Sekarang kita baca yang berita Jumat 29 Januari dari republika.co.id. Micinisasi bukan untuk mencegah penularan copet. Lah tadi katanya mencegah. Sekarang kita baca aja dulu. Republika.co.id. Juru bicara micinisasi COVID-19, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Iya Bu, ya Allah Ibu lagi. Ngopi Bu, ketemu ya Bu di Kemenkes Bu. Ayo dong Bu, ketemu Bu. Jadi enak gitu loh Bu, biar jelas ya Bu ya. Mengatakan fungsi utama micinisasi COVID-19 adalah untuk mencegah seseorang menjadi sakit karena COVID-19. Micinisasi bukan untuk mencegah kemungkinan penularan virus SARS-CoV-2, penyebab penyakit itu. Ini belum varian baru loh, masih SARS-CoV-2 yang kemarin ya. Belum Alpha, Lambda, Delta, Omicron, belum, masih SARS-CoV-2. Jadi yang benar yang mana? Ini pernyataan yang satu bilang mencegah penularan, yang satu tidak mencegah penularan. Jadi kan ini terus kita masyarakat ini disuruh iya aja. Ayolah Bu, diskusi Bu. Kita baca dulu ya. Jadi micin itu mencegah kita menjadi sakit, bukan mencegah kita menjadi tertular. Oh, jadi yang tadi ngomong di November gimana Bu? Terus kapan ketemunya kita Bu? Kata Nadia yang juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Dirjen P2P Kemenkes, Jumat 29 Januari. Iya, ini 29, kok 29 Januari ya? Salah ini tanggalnya nih, 9 Januari mungkin. Ini salah tanggalnya dari Republika nih. Ia mengatakan seseorang yang telah mendapatkan suntikan micin masih memiliki kemungkinan terinfeksi, tapi itu bukan karena micinnya, melainkan karena penderita kemungkinan saat dimicin telah terpapar pada beberapa hari sebelumnya. Sementara masa inkubasi penularan virus SARS-CoV-2 adalah 14 hari. Jadi bisa saja dia sudah terpapar tapi belum ada gejala, sehingga tidak dilakukan pemeriksaan ataupun belum diketahui bahwa dia sudah positif COVID-19, katanya. Jadi pemeriksaannya lewat apa itu kan Bu? PCR ya Bu? PCR-nya sudah pernah diaudit belum Bu? Iya, soalnya ada loh Bu ya, yang PCR berapa kali gitu Bu, hasilnya lucu-lucu Bu. Ibu, gua kalau beliau yang ngomong nih.
Ia mengatakan bahwa dari hasil uji klinis di Bandung sebelumnya memang menunjukkan bahwa ada 7 orang yang sudah dimicin tetapi kemudian mereka terinfeksi COVID-19. Itu menunjukkan bahwa ketujuh orang tersebut telah terinfeksi terlebih dahulu sebelumnya akhirnya mendapatkan micinisasi. Tahu dari mana terinfeksi sebelumnya? Bisa, ya. Mestinya kalau mau tahu sebelumnya itu terinfeksi, ya sebelum dimicin dites dulu terinfeksi enggak, gitu. Jadi sebelum micin ada tes terinfeksi enggak, baru dia dimicin. Atau berarti nggak pakai screening, padahal aturan screening, ya orang yang sudah pernah terpapar itu paling nggak butuh waktu untuk dimicin. Itu kan aturannya begitu ya, Bu. Nah ini ibu bisa tahu orang itu terpapar sebelum dimicin, berarti ada tes nggak, Bu? Sebelum dimicin mestinya ada tes. Kalau ada tes, orang sudah pernah dimicin, kan nggak jelas nih. Kalau nggak pakai tes, ibu tahu dari mana orang itu sudah terpapar sebelum dimicin? Ibu tahu dari mana orang itu terpapar sebelum dimicin kalau tidak ada tes? Asumsi lagi, Bu. Dan ini melalui uji klinis di Bandung loh. Gimana sistem uji klinisnya ya? Berikutnya Nadia juga mengatakan bahwa micinisasi COVID-19 membutuhkan waktu untuk dapat membentuk kekebalan tubuh. Jika tidak bisa satu kali suntik, kemudian dia menjadi kebal terhadap virus SARS-CoV-2, katanya. Dan pada kondisi seseorang telah disuntik 2 kali micin COVID-19, tetapi 14 hari setelah itu orang tersebut masih terkena COVID-19, kemungkinan tersebut juga masih dapat terjadi. Karena micin COVID-19 tidak mencegah seseorang untuk tertular penyakit itu, tetapi mencegah seseorang tersebut menjadi sakit karena COVID-19. Ini jelas-jelas dia bilang tidak mencegah penularan, tapi di berita sebelumnya di November mencegah penularan dari Dr. Dirga. Jadi yang betul yang mana? Jadi bukan mencegah kita menjadi tertular. Kemungkinan tertular itu ada, tapi kalaupun kita tertular, ada kemungkinan kita tidak menjadi sakit dengan adanya micin. Ada kemungkinan kita tidak menjadi sakit, ataupun sakitnya itu tidak menjadi berat, ujar Nadia. Itu ya, Bu ya. Oh, nih, bingung nggak sih kalian? Tuh tadi ada kalimatnya dia, terpapar sebelum dimicin. Setelah dimicin ya ketahuan terpapar, belum 14 hari. Terus tahunya itu terpapar kalau nggak ada tes gimana? Kan harus tes. Berarti sebelum dimicin dilakukan tes dulu, dia terpapar apa tidak, kan gitu. Dan kalaupun dites, PCR-nya juga belum diaudit ya. Nah, kalau taruhlah PCR-nya benar, berarti sebelum tes, sebelum dimicin dia harus tes. Nah, kalau dia dites positif, berarti nggak boleh dimicin. Jadi kan bingung. Yang paling utama dari berita ini adalah November 2021 ada dokter dari Kominfo, ini beritanya dari Kominfo, linknya akan gue cantumin, kalian baca sendiri, jangan sampai gue dituduh hoax. Vaksin paling efektif cegah penyakit menular, itu ada pernyataan dokter di situ yang mengatakan vaksin mencegah penularan. Januari 2021, Ibu Siti Nadia Tarmizi mengatakan micinisasi bukan untuk mencegah penularan. Nih, kita jadi rakyatnya makin membingungkan. Kalau kata-kata yang sekarang lagi trending makin membagongkan. Ngopi, Bu Siti Nadia Tarmizi, ayo diskusi, Bu, di depan rakyat gitu loh, Bu, jadi ketahu gitu. Jangan menghindar ya, Bu, nanti tanggal 13 Ibu ada di Kemenkes gitu. Nah, Ibu jangan menghindar dong ya, ada di Kemenkes, jadi kita bisa diskusi. Saya bawa data sebagian nanti tanggal 13 itu, Bu. Kita diskusi sih secara terbuka aja, Bu. Nanti kalau Ibu nggak bisa jawab, nanti kita bikin PR aja, terus ketemu lagi kita. Kan gitu ya, supaya rakyat ini tahu. Ini era keterbukaan informasi, Bu. Sekarang ini orang belajar, asal mau belajar, dia akan dapat informasi itu.
orang nggak bisa lagi Bu dapat informasi dari satu sisi aja dinarasikan begitu terus akal kita nggak kepake gitu. Enggak Bu, kita dikasih Allah ini akal Bu, kita mikir. Kalimat ibu membingungkan, kalimatnya pemerintah membingungkan. Yang satu Satgas Covid-nya bilang begini, ya ini mencegah ya penyakit menular, yang ini bilang bukan mencegah penularan penyakit. Dan itu kalimat-kalimat yang timbul di situ membingungkan. Dan kebetulan Bu, alhamdulillah kami menjadi rakyat yang kritis, rakyat yang dikasih akal dan mau dipakai. Nah, pertanyaan-pertanyaan kami ini justru dari kalian sendiri, wahai pemangku jabatan, wahai Ibu Siti Nadia Tarmizi, wahai Kominfo, yang benar yang mana? Atau dua-duanya benar atau dua-duanya salah malah? Kapan diskusi gitu? Nah, jangan biarkan kami seperti ini makin membuat kami apa ya, ragu-ragu sama kalian. Kalau kalian benar kenapa takut diskusi? Kalau kalian benar kenapa takut diskusi? Kalian tidak mau diskusi ini karena justru membuat kami makin penasaran, ini ada apa ini? Kalau saya ini penyebar hoax, ya tangkap saya, buktikan saya salah. Tapi kalau begini kan lucu Bu. Ini logika sederhana aja, nggak perlu jadi dokter ini. Nggak perlu kuliah 6 tahun untuk memahami kalimat-kalimat begini nih, bahwasannya kalimat begini adalah membingungkan. Yang satu bilang micin paling efektif cegah penyakit menular, yang satu bilang micinisasi bukan untuk mencegah penularan COVID-19. Aduh ya, apakah cuman gue yang bingung di mari? Silakan komentar di bawah. Apa ya? Terus mintanya kita nurut-nurut aja gitu Bu. Waduh, ini tentang kesehatan warga loh Bu, nggak main-main. Korban KIP masih ada aja, ya kan, masih ada. Terus pemerintah bentuknya begini nih, wakil-wakilnya gimana sih? Ya, ayo dong ya, diperbaiki nih. Ya udahlah, ketemu tanggal 13 kita mau kejar pihak Kemenkes untuk mau diskusi, harus mau. Iya enggak kan, kita nggak minta nuntut apa-apa, kita nggak minta stop micin, kagak. Kita minta terjadi diskusi sehingga terbukti wajibkah micin ini atau stop mandatori. Itu aja, jangan ribet gitu. Kalau saya salah silakan hukum saya, kalau kalian salah rubah kebijakan, selesai. Gitu aja, repot capek-capek bikin pelatihan, bikin ini, pernyataannya makin membagongkan nih, bingung gue. Yang satu bilang mencegah, yang satu bilang kagak. Hah, dua-duanya dokter. Iya. Terus kalian minta kita percaya sama kalian kalau kalian begini modelnya. Kalau mau dipercaya itu ya tunjukkan gitu tanggung jawab dalam kepercayaan. Dipercaya sama rakyat kok nggak bisa nunjukkan tanggung jawab, itu nggak bisa. Orang yang dipercaya itu harus bertanggung jawab. Bukan begitu pemirsa? Komentar di bawah dan share video ini, share supaya makin banyak rakyat yang sadar mau menggunakan akalnya. Dikasih akal nih buat para aparat juga nih yang di bawah, no, ditarget nih. Lihat nih lihat, pakai hati nurani, pakai akal sehat. Lihat ini. Oke, itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sebarkan ini, semoga jadi manfaat. Mudah-mudahan Indonesia segera selamat dari segala macam bentuk penindasan ya, dan ketakutan. Bangsa kita bangsa yang berani, bukan bangsa penakut. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti Nadia, tanggal 13 ya, kita ketemu Bu. Mudah-mudahan Ibu ada di Kemenkes. Jadi penasaran gue, pengen ngobrol langsung sama Ibu nih.